Baik, sekarang saya ingin coba menjelaskan ya tentang aplikasi meteorologi di bidang asuransi. Asuransi ya. Kita kenal dengan asuransi iklim gitu ya atau weather based index ya, atau asuransi berbasis indeks cuaca gitu ya. Banyak sekali terminologi yang dipakai. Di sini kita cuma menjelaskan tentang apa itu asuransi iklim gitu ya. Nah, pemikirannya memang muncul awalnya adalah bahwa memang kita mengetahui bahwa terjadi fenomena pemanasan global ini ya, itu akan diperkirakan meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian iklim ekstrim gitu ya. Dan tentu adanya perubahan iklim itu akan menghadapkan petani kita kepada kondisi yang buruk yang akan semakin sering. Yang mereka sering mengalami gagal panen dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana tren ya, perubahan frekuensi ya, dari kejadian-kejadian bencana yang terkait dengan iklim gitu. Nah, kalau kita lihat juga ya, kalau seandainya petani-petani kita tidak memperkuat kemampuan dia untuk melakukan adaptasi ya, tentu akan semakin banyak petani-petani kita yang terjerat ya dengan hutang gitu ya, sehingga ketergantungannya pada bantuan pemerintah akan semakin besar gitu. Dan tentu akibatnya akan menjadi beban pemerintah yang semakin berat, sehingga ujung-ujungnya adalah ya, apa namanya pembangunan kita akan mundur kembali ke belakang. Nah, ini adalah beberapa fakta lapangan menunjukkan ya bagaimana tingkat ketergantungan petani dan meningkatnya jumlah kemiskinannya akibat terjadinya kejadian-kejadian iklim ekstrim. Nah, ini adalah kasus yang terkait dengan fenomena El Nino di 2003 gitu ya, dengan 2001 itu tahun normal. Ini adalah petani padi yang ada di Indramayu gitu ya. Nah, ini kita melakukan survei di sana ya. Nah, ternyata memang pada tahun-tahun kemarau panjang, ternyata jumlah petani yang miskin itu bertambah jumlah rumah tangganya. Meningkat sangat signifikan ya, hampir 10% lebih gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dengan adanya fenomena-fenomena ini dan kemampuan adaptasi tidak dibangun, dan itu berimplikasi bahwa petani kita akan semakin banyak akan uh, uh, miskin, dan tentu itu akan menyebabkan kerentanan juga akan semakin tinggi. Samping kanan itu adalah kasus di NTT ini tahun 1997 ini ya. Ini kita bisa menunjukkan perbedaan sumber pendapatan petani ya pada tahun El Nino dengan tahun normal gitu ya. Yang di bawah ini adalah yang di atas adalah tahun normal, yang di bawah itu adalah tahun El Nino. Nah, kalau kita lihat di tahun-tahun normal itu, kalau kita lihat sumber pendapatan petani itu umumnya adalah dari usaha tani sama usaha-usaha lainnya. Pembantuan pemerintah hanya kecil, hanya 10%. Tapi pada waktu terjadi fenomena El Nino, mata pencarian mereka tidak apa namanya gagal panen gitu ya, sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan yang cukup pada tahun-tahun tersebut. Akibatnya pemerintah banyak mengeluarkan subsidi dan bantuan. Nah, kita lihat pada tahun kemarau panjang itu bantuan pemerintah untuk petani itu hampir 60%. Jadi artinya sumber pendapatan petani sangat tergantung dari bantuan pemerintah. Nah, kalau ini tidak dikembangkan strategi untuk mengatasinya, bagaimana petani kita bisa dengan cepat mengadopsi teknologi adaptasi gitu ya. Itu tentu akan menyebabkan petani kita akan semakin rentan dan rentan. Nah, oleh karena itulah muncul pemikiran untuk mengembangkan asuransi. Tapi asuransinya bukan asuransi yang seperti biasa, tapi kita kenalkan dengan namanya asuransi iklim. Jadi basis pemikirnya adalah eh, klaim atau pembayaran itu diberikan kepada petani itu kalau seandainya iklim pada tahun tersebut itu memenuhi kondisi yang tidak dapat ditolerir oleh satu sistem. Bagaimana kondisi iklim yang tidak ditolerir oleh satu sistem? Sistem usaha taninya, misalnya katakanlah hujan pada musim kemarau, yang biasanya mereka atau tinggi hujan pada musim hujan yang biasa digunakan untuk musim penanaman gitu ya, itu adalah 1000 mm katakanlah begitu. Nah, kalau di bawah 1000 mm itu mereka mengalami kegagalan atau produksi turun drastis. Maka indeks yang dipakai itu adalah tadi yang hujan yang 1000 mm tadi sebagai basis. Jadi kalau ini setiap tahun, kalau seandainya terjadi kondisi musim di mana hujannya kurang dari 1000 mm, maka indeks itu terpenuhi, maka petani yang ikut asuransi ini akan mendapatkan pembayaran klaim. Terserah tanamannya mati atau tidak mati, tapi data historis menyatakan bahwa memang kalau hujan
kurun dari 100 mm, maka tanamannya itu gagal. Nah, itulah yang dijadikan basis bahwa 100 mm itu yang kita sebut dengan indeks iklim yang dijadikan sebagai referensi untuk menentukan apakah pembayaran bisa diberikan atau tidak. Tanpa lagi melihat gagal atau tidaknya tanaman tersebut. Nah, pemikiran ini sebenarnya menarik. Kenapa? Jadi kalau seandainya ada teknologi adaptasi yang baik, dan ternyata teknologi diadop oleh si petani, dan dia ternyata ikut dalam konteks asuransi yang ada sekarang ini, ikut asuransi iklim ini, dan ternyata terjadi kejadian iklim yang tidak diinginkan, di mana indeks tadi terpenuhi. Hujannya turun di bawah 1000 sebagai contoh. Tapi karena dia sudah menggunakan teknologi adaptasi, tanamannya survive, hidup gitu. Tetapi karena yang diasuransikan adalah indeks iklimnya, walaupun tanamannya survive, dia tetap mendapatkan pembayaran. Dia tetap bisa mendapat klaim dari asuransinya, sehingga dia mendapatkan double benefit, keuntungan ganda gitu ya, baik dari asuransinya karena indeks iklimnya terpenuhi, kemudian karena dia mengadopsi teknologi adaptasi, akibatnya tanamannya survive. Gitu ya. Nah, ini tentu akan mendorong petani untuk mengadopsi teknologi adaptasi, ya, sehingga ini bisa mengakselerasi bagaimana teknologi ini bisa dipakai, karena ternyata dengan adanya strategi pengelolaan risiko yang berbasis asuransi indeks iklim ini, itu bisa mendorong adopsi teknologi adaptasi, karena dengan demikian mereka bisa terhindar dan teratasi dari masalah iklim ekstrim, tapi di sisi yang lain mereka juga bisa dilindungi oleh asuransi. Nah, kalau seandainya memang teknologinya belum tercapai, ya gagal nggak masalah, dia tetap akan mendapatkan pembayaran. Nah, ini yang kita harapkan bisa mengakselerasi. Tapi dalam konteks asuransi, seperti yang kita pahami bersama gitu ya. Nah, nanti indeksnya itu bisa berubah lagi. Kenapa? Kalau seandainya nanti teknologi adaptasi yang dipakai, ternyata setelah berjalan sekian lama, ternyata teknologi yang ada itu ternyata tidak lagi 1000, di bawah 1000 masih oke. Nah, setelah dia di bawah 800 baru dia mendapat masalah. Indeksnya itu juga harus direvisi kembali oleh perusahaan asuransi biasanya. Kalau enggak, ya tentu dia akan merugi perusahaannya. Nah, hal yang semacam itu biasa dalam dalam mekanisme asuransi gitu. Tapi filosofinya lah demikian gitu ya, sebagai gambaran. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya petani-petani padi di Jawa ini ya, ini sebagai salah satu case saja, itu sebenarnya petani-petani ini bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Namun demikian efisiensi teknisnya itu masih rendah gitu ya. Sebagian besar petani-petani kita yang ada di Jawa. Kenapa? Karena rata produktivitas yang saat ini itu hanya sekitar 5,5 ton per hektar. Tapi kalau kita lihat dari gambaran yang ada, sebenarnya petani berpotensi bisa meningkatkan sampai 7. Ada gap sekitar lebih dari 1,5 ton per hektarnya. Gap ini kenapa? Karena teknologinya tidak diadopsi. Jadi asal teknologi ya, itu kurang baik, kurang berjalan dengan baik. Nah, dengan ada gambaran ini sebenarnya banyak teknologi yang bisa dikembangkan, bagaimana ini bisa mendorong petani untuk mengadopsi teknologi yang lebih baik sehingga nanti hasilnya lebih tinggi. Nah, tapi pada petani biasanya seringkali dihadapkan pada persoalan, petani itu kan biasanya gampang jerah gitu ya. Jadi kalau seandainya dia, karena untuk menggunakan teknologi yang baru pasti dia butuh investasi tambahan. Kenapa? Karena tentu ada biaya yang harus diperlukan untuk bisa menerapkan teknologi yang baru, ya mungkin apakah benihnya lebih benih unggul, harga benih unggul pasti lebih mahal daripada benih yang biasa yang mereka pakai gitu kan. Tapi mungkin lebih tahan gitu kan. Sehingga ada biaya penambahan. Nah, yang kena petani ini seringkali dihadapkan kepada gagal panen akibat kondisi iklim yang buruk. Itu membuat mereka ragu. Kenapa? Kalau saya melakukan investasi tambahan, saya pakai ganti teknologinya dengan ini, ternyata terjadi ini iklim ekstrim. Saya sudah keluar uang lebih banyak, hasilnya nol. Nah, hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi ragu untuk menerapkan teknologi yang lebih baik gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya asuransi indeks iklim, yang diasuransi itu indeks iklimnya gitu kan. Jadi walaupun terjadi iklim yang buruk gitu ya, dia berani untuk mencoba teknologi tersebut, karena kalau seandainya gagal ya tetap akan dilindungi oleh si asuransi ya. Nah, karena memang yang dijadikan adalah indeks iklimnya gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau dia berhasil, dia akan mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi, walaupun investasi tambahnya itu lebih besar daripada yang biasa gitu. Nah, jadi itulah yang bisa saya jelaskan tadi, bahwa adopsi teknologi itu perlu
menggunakan benih berkualitas tinggi sebagai contohnya, karena dia bukan memberikan hasil jauh lebih baik pada kondisi iklim baik. Tapi yang saya bilang tadi, kalau seandainya petani melakukan investasi tambahan, mereka ragu karena mereka nanti takutnya terkena bencana iklim, gitu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa sementara investasi tambahan sudah diberikan. Tapi Anda ingat bahwa kalau mereka dilindungi oleh asuransi indeks iklim ini, iklim buruk itu kan tidak terjadi setiap tahun, gitu ya. Artinya bisa saja dalam 4 kali, dalam 4 tahun bisa terjadi hanya sekali. 3 tahunnya itu adalah tahun-tahun baik, gitu. Nah, kalau pada tahun kena dia, tapi yang menghalangi dia untuk berani menggunakan teknologi itu mungkin hanya terjadi ya kejadian iklim ekstrim, mungkin hanya terjadi yang sekali dalam 4 tahun, tapi itu membuat mereka menjadi ragu untuk menerapkan teknologi tersebut. Tapi kalau mereka dilindungi pada kondisi iklim buruk, ya walaupun teknologi ini tidak bisa mengantisipasi iklim buruk, akan tetapi dengan adanya tambahan investasi, karena dia tahu tahun baiknya itu lebih banyak daripada tahun buruk, maka pada tahun-tahun baik itu pasti dia mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi karena dia menggunakan teknologi yang lebih baik. Akibatnya pengeluaran tambahan yang dia keluarkan itu bisa terkompensasi dengan peningkatan produksinya. Sementara pada tahun-tahun buruk, kalau memang terjadi kegagalan dengan menggunakan teknologi tersebut, maka investasi tambahan yang dikeluarkan itu sebenarnya bisa terkompensasi dari biaya asuransi yang sudah asuransi iklim yang dibayarkan. Jadi banyak ya apa namanya manfaat dari penerapan sistem asuransi indeks iklim ini. Nah, ini sudah dibicarakan sebenarnya di tingkat nasional. Kita juga selalu pernah berproses ya dengan pemerintah, dengan Bappenas gitu ya, untuk mencoba mengadopsi ini. Namun sayangnya masih sekitar pilot terus gitu ya, belum dalam skala yang besar. Tapi masih yang berjalan adalah tetap asuransi yang konvensional yang juga akibatnya ketergantungan petani terhadap pemerintah dalam membayar preminya itu tinggi gitu ya. Jadi yang asuransi konvensional itu hampir 80% preminya itu pemerintah yang bayar. Tapi dalam konteks ini asuransi iklim sebenarnya berbeda. Kalau seandainya dia melihat bahwa asuransi iklim sebagai salah satu apa namanya sarana produksi dia gitu ya, memang harus melakukan itu karena dengan demikian mereka berani untuk mencoba teknologi yang baik gitu ya. Dan walaupun itu gagal pada tahun-tahun ekstrim, dia tetap akan mendapatkan penggantian gitu ya. Akan tetapi kalau berhasil karena dia mengadopsi teknologi itu dia mendapat tambahan. Dan sekali lagi kalau dia terapkan secara konsisten terus, tambahan biaya itu bisa bisa mengkompensasi biaya premi yang harus dia keluarkan. Nah, kalau dia melihat dalam perspektif dan sudut pandang seperti ini, maka asuransi iklim itu kan banyak peminatnya. Nah, ini terjadi di Afrika. Gitu ya. Di Afrika ini dulu waktu di awal pilot gitu ya, kita mencoba bersama dengan teman-teman dari Columbia University di New York. Ya. Itu menunjukkan bahwa awalnya hanya ratusan orang ikut petaninya, tapi sekarang sudah jutaan gitu ya. Loh, kenapa itu? Menarik kan? Padahal petani Afrika jauh lebih miskin daripada kita. Ternyata mereka sanggup bayar premi. Nah, dia melihat, jadi dia sudah masuk dalam penghitungan bisnisnya. Dan yang menarik di sana itu, dengan sistem asuransi ini, iklim itu dia tidak perlu harus cek lapangan tanaman mati atau tidak mati, tapi dia cukup melihat informasi kondisi iklim saja. Kalau memang itu terpenuhi, uang langsung ditransfer ke akun petani tanpa harus melakukan pengecekan ke lapangan. Walaupun tetap ada dispute untuk 1 dan 2, itu bisa terjadi. Saya jelaskan lebih lanjut nanti di dalam kuliah saya di, di bagian akhir gitu ya. Jadi demikian ya, jadi asuransi ini dapat melindungi petani dari risiko pada tahun-tahun buruk, tapi mendorong petani untuk menggunakan teknologi yang lebih baik pada tahun-tahun yang baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan manfaat gandanya ya, itu bisa melindungi petani pada tahun buruk ya, di mana klaim asuransi bisa diberikan karena gagal panen. Di sisi yang lain juga bisa mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas dengan mengadopsi teknologi yang lebih baik ya, dan lebih menguntungkan dan dapat membayar premi gitu. Nah, cuma memang masalah dari sisi asuransi petani yang ada saat ini ya, itu terlalu mahal, operasional tinggi, maka itu dia tergantung dari subsidi pemerintah. Karena basisnya itulah tanamannya gagal atau mati. Jadi setiap asuransi belum bayar, dia akan cek ke lapangan. Nah, melihat apa benar nggak tanaman mati, benar nggak klaim mereka tuh tidak fraud gitu. Jadi tidak ada apa namanya. Nah, fraud artinya curangan gitu ya. Nah, sehingga memang biaya transaksi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan asuransi yang sifatnya konvensional itu sangat tinggi. Nah, biaya pemonitornya, pengecekan ke lapangan, dan seterusnya itu biayanya sangat sangat besar. Gitu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya inovasi pengembangan asuransi indeks iklim, di mana indeksnya dilihat dari
hujan ya saja umpamanya. Nah, itu hujan bisa dimantau dengan satelit gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan juga bagaimana penggunaan teknologi satelit untuk menetapkan indeks iklimnya gitu ya. Untuk asuransi iklim ini sudah itu yang di Afrika itu menggunakan satelit gitu ya. Nah, tentu yang menjadi masalah seringkali petani apakah bisa petani percaya apa tidak. Nah, itu ada proses yang dilalui bagaimana membangun trust gitu ya antara pemberi jasa asuransi dengan petaninya itu sendiri. Tapi dalam waktu pengembangan produk-produk asuransi ini, ya itu peran dari peneliti perguruan tinggi juga sangat besar. Nah, kasus Afrika itu memang banyak peran itu adalah tadi adalah uh, International Research Institute for Climate and Society, jadi yang berbasis di New York yang ada di Columbia University. Kita awal-awalnya itu berkolaborasi dengan mereka di dalam mengembangkan asuransi indeks iklim di Indonesia. Jadi itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi, asuransi indeks cuaca ini tentu biayanya menjadi lebih rendah karena tadi berpeluang untuk dikembangkan tanpa harus melakukan biaya yang besar untuk melakukan pemantauan. Gitu. Nah, di dalam produk asuransi penantian berbasis indeks iklim ini dikenal dengan climate index insurance ya, atau weather based insurance gitu, climate based insurance. Ini memang akan memberikan pembayaran pada pemegang polis manakala terpenuhi kondisi cuaca iklim yang tidak diharapkan atau kita sebut indeks iklim seperti yang sudah jelaskan tadi gitu. Nah, kita Sisiro juga sudah bekerja sama dengan Iri Columbia untuk mengembangkan itu di Indramayu. Nah, bagaimana cara kita melakukan kegiatan itu nanti saya coba jelaskan. Tapi ini beberapa studi kasus yang mungkin Anda bisa lihat gitu ya. Bagaimana pengembangan asuransi indeks di banyak negara, mulai di Afrika, di Asia, di South America, di Europe, Central Amerika. Ini sudah berkembang ya, cukup banyak ya. Di Afrika itu adalah di Maroko, Malawi, Kenya, Tanzania, South Africa, Ethiopia gitu ya. Nah, banyak sekali model-model indeks iklim yang sudah dikembangkan dan diadopsi dan diterapkan di sana gitu. Indonesia riset ke riset saja gitu, tapi implementasinya selalu ada aja masalah regulasi dan lain sebagainya. Karena seringkali juga itu menjadi kendala utama ya, terutama pengaturan kelembagaan dan regulasi yang seringkali juga menghambat. Tapi ini gambaran saja ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi model asuransi indeks iklim ini yang diasuransikan adalah indeks iklimnya bukan tanaman ya. Jadi pembayaran itu hanya dilakukan apabila indeks iklim yang ditetapkan dicapai pada pertemuan tanaman yang diasuransikan. Nah, ini beberapa contoh asuransi indeks iklim ya. Umpamanya ini adalah asuransi biaya pengelolaan terhadap risiko kekeringan berdasarkan defisit hujan dari jumlah yang dibutuhkan pada beberapa fase pertumbuhan. Jadi indeks iklimnya itu dilihat sejauh mana kebutuhan hujan yang diperlukan untuk setiap fase pertumbuhan. Nah, kalau selama fase pertumbuhan yang sudah ditetapkan hujannya turun dari nilai batas atau dari indeks tadi, maka setiap penurunan milimeternya itu bisa dikonversi menjadi uang gitu ya, uang klaimnya gitu. Nah, tentu karena hujan ini tidak juga merata salah satu tempat dengan tempat yang lain, biasanya produk asuransinya itu berlaku pada radius-radius tertentu sesuai dengan kondisi yang sama dari iklimnya gitu ya. Kalau itu sangat berbeda itu nggak bisa. Sehingga memang berpindah tempat yang tidak representatif harus dibangun indeks yang baru ya sesuai dengan wilayah baru tersebut. Nah, biasanya eh, radius-radius yang ditetapkan di mana asuransi iklim tertentu itu berlaku itu ada pendekatan analisis yang bisa dilakukan. Ini sudah ada risetnya juga, bisa Anda baca hasil riset mahasiswa S3 kita yang ada di perpustakaan bagaimana dia menetapkan wilayah-wilayah yang bisa digunakan untuk menetapkan berlakunya suatu asuransi indeks iklim. Nah, nah, setiap stasiun hujan dan tanaman ini memiliki harga polis yang berbeda-beda tergantung kondisi wilayahnya gitu. Biasanya semakin tinggi risikonya akan semakin mahal harga polis yang asuransinya. Biasa begitu ya karena memang transfer risk. Kalau risiko meningkat, biasanya biaya premi juga tinggi gitu. Nah, ini contohnya adalah bagaimana menetapkan asuransi iklim ya berbasis atau weather based index gitu ya. Weather based insurance index di mana tanaman itu diasuransikan selama 120 hari, di mana periode asuransi itu dibagi sesuai dengan fase pertumbuhan. Mulai dari pertumbuhan awal, vegetatif, pembungaan, sampai pada pengisian biji gitu ya. Nah, dari hasil asesmen menunjukkan karena sensitivitas tanaman itu kan berbeda-beda ya, antara fase awal, fase pembungaan, fase pengisian biji. Nah, biasanya pembungaan itu sensitif nih ya. Sedikit saja turun, hasilnya akan langsung hilang cukup signifikan. Tapi kalau vegetatif dia biasa recovery-nya tinggi, sehingga kehilangan hasil tidak sebesar kalau kekeringan itu terjadi di pembungaan.
Nah, oleh karena itu maka nilai klaimnya bisa berbeda-beda ya, sesuai dengan ketetapan ini. Nah, di sini di dalam konteks ini seperti yang sudah saya sampaikan, kalau indeksnya itu sudah ditetapkan sesuai dengan fase-fase pertumbuhan tersebut, maka petani akan mendapat pembayaran setiap milimeter nilai yang turun dari nilai indeks tadi. Nah, ini salah satu contohnya yang ini dikembangkan di Filipina gitu ya. Di salah satu perusahaan asuransi. Nah, ini orang-orang yang dulu pernah kita ajak diskusi, Martires namanya. Dia bekerja di satu perusahaan asuransi di Asia yang ikut mengembangkan asuransi indeks iklim ini dan diterapkan di Filipina gitu ya. Nah, di sini asuransi itu asuransi iklim itu dibagi dalam periode pertumbuhan tanaman ya, mulai dari fase vegetatif sampai ke fase pengisian biji. Nah, hasil analisisnya dari hasil kajian riset yang dilakukan dari melihat kepada data historis, dapatlah kesimpulan bahwa fase vegetatif itu indeks hujan itu adalah 250. Hubungan itu 250, sedang pengisian biji itu 131. Artinya apa? Kalau hujan turun di bawah nilai ini, nilai indeks ini, maka setiap milimeter yang turun itu akan mendapatkan pembayaran. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk vegetatif 250, kalau hujan turun di bawah 2060 per milimeter yang turun itu dia dapat 2,5 katakanlah rupiah gitu ya. Kalau konteks kita ini contoh aja nih. Sudah mudah dipahami. Sedangkan kalau pembungaan kalau dia turun di bawah 150 3 rupiah. Kenapa tadi? Mungkin karena sensitivitas tanamannya berbeda. Sehingga kalau seandainya turun dari 250 itu dampak terhadap produksi jauh lebih besar sehingga nilai klaimnya itu bisa menjadi lebih mahal dibanding dengan kalau itu terjadi di fase vegetatif gitu. Sementara fase pengisian biji tidak sesensitif pembungaan dan vegetatif, sehingga kalau seandainya pun turun itu tidak terlalu banyak dampaknya, maka itu nilai rupiah per defisit airnya itu hanya 1,5 rupiah per milimeter. Nah, dalam perjalanan, kalau sudah masuk ke dalam konteks ini, ternyata hujan yang terjadi itu adalah 60, 50, 50 mm. Fase vegetatif dapatnya 60, 50, musim biji 50. Maka perhitungan keuntungannya adalah, kalau dia turun 60, berarti 250 dikurang 60 dikalikan 2,5. Dapatlah 475. Pembangunan mendapat 600, kemudian ini 122.000. Ya. Nah, nilai klaimnya adalah 4 ini dikalikan dengan nilai polis. Nah, polisnya itu hanya 5 juta. Ya, kalau 5 juta artinya maksimal hanya 5 juta karena dia memberi produknya itu adalah maksimum klaimnya itu hanya 5 juta. Dan demikian itu adalah berapa besar yang bisa dia terima itu adalah maksimum 5 juta. Kalau dari hitungan ini bisa kita lihat, kita proporsikan ini, kita kalikan nilai ini, maka kita dapat angka ini. Nah, maka yang bisa diterima itu hanya 5 juta saja, walaupun hasil hitungan ini melebihi angka 5 juta. Gitu ya. Nah, maka yang dibayarkan hanya terbatas 5 juta dan nilai preminya berkisar antara 10-15% dari nilai polis. Nah, ini dimodifikasi oleh microinsurance. Nah, ini sebenarnya hanya menambahkan bahwa premi yang dibayarkan kalau seandainya petani ikut yang polis asuransi 5 juta, maka preminya itu adalah sekitar 500.000. Jadi 500.000, maka petani akan terlindungi selama fase pertumbuhannya dan pembayaran yang dia terima sesuai dengan jumlah hujan yang turun di bawah nilai indeks yang sudah ditetapkan. Nah, inilah tadi kalau seandainya berganti varietasnya lebih tahan, ya kan? Ini bisa tanamannya tetap survive, bisa juga menghasilkan produksi. Walaupun produksinya ada kecil tapi tetap survive gitu kan, tapi dia tetap akan menerima pembayaran sebanyak ini. Nah, itu tentu akan membantu petani dengan baik. Nah, nah ini ada juga pendekatan yang lain bagaimana ini maaf nih dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini adalah kenapa asuransi indeks itu penting. Ya. Seperti yang sudah saya singgung tadi, ini agak pengulangan ya. Indeks insuran, kalau biaya transaksi ini susah ya, yang tradisional insuran itu tadi biaya transaksinya tinggi, seperti yang sudah saya jelaskan. Tapi dengan adanya inovasi indeks insuran gitu ya, tapi di mana di asuransi iklimnya bukan dari tanaman, maka pembayaran akan diberikan terlepas tanamannya mati atau tidak, dia akan tetap menerima pembayaran selama indeks iklimnya itu terpenuhi. Sehingga memang dengan pendekatan ini itu lebih murah, mudah diimplementasikan, dan juga dapat insentif yang baik. Nah, ini adalah contoh lagi bagaimana umpamanya pembayaran dilakukan, ini kasus di Afrika ini ya.
di mana nilai indeks itu ditetapkan menjadi dua. Pertama adalah nilai trigger, dan satu lagi adalah nilai pay off. Pay off itu adalah kondisi iklim di mana kalau itu turun di bawah itu maka tanamannya gagal total. Tapi kalau seandainya di apa namanya itu yang kita sebut dengan exit gitu ya. Kalau yang dia di bawah nilai tertentu kita sebut dengan trigger gitu ya. Nah, kalau trigger itu adalah yang garis biru itu. Jadi kalau dia turun sampai di bawah nilai itu dia akan menerima pembayaran sesuai dengan berapa turunnya apa namanya hujan dari nilai trigger. Jadi kalau sudah turun di bawah nilai trigger, maka itu akan men-trigger pembayaran. Jadi kalau hujannya sudah turun di bawah nilai indeks yang dianggap sebagai nilai trigger tadi, maka akan bisa memberikan pembayaran, start memberikan pembayaran. Nah, ini contohnya bagaimana ini kita coba lakukan ya di kasus lagi, kasus di Afrika juga. Jadi masalah yang dihadapi petani itu adalah di sana itu awal hujan itu mundur. Tapi hujan juga berakhir cepat. Sudah awal hujannya mundur, hujan berakhir cepat, maka jumlah hujan itu terima selama musim tanam itu sangat rendah. Sehingga dengan basis itu dan dari riset yang ada terhadap kondisi historis yang ada di wilayah tersebut, maka indeks yang digunakanlah total hujan. Ya, total hujan selama satu musim pertumbuhan. Nah, di mana di sini hujan yang menjadi trigger itulah 225, sedangkan exitnya itulah di 25 mm. Jadi kalau curah hujannya di bawah 225 itu sudah men-trigger pembayaran. Jadi kalau seandainya sudah turun dari 25 itu berarti dia full payment. Jadi disebut dengan exitnya 25 mm. Jadi kalau seandainya kita menggunakan formula ini, maka klaim asuransinya adalah 1 dikurang jumlah hujan yang diterima selama musim pertumbuhan, dikurangi nilai exit. Nah, exit adalah 25. Lalu dibagi trigger atas dan exit. Trigger atas 225 dikurangi 25. Lalu dikalikan dengan nilai polis. Misal nih hujan pada musim tanam itu yang diterima oleh petani itu hanya 125 mm. Dan nilai polisnya adalah 5 juta. Maka nilai klaimnya adalah 1 dikurang nilai hujan 125 dikurang 25 dibagi 225 dikurang 25 nilai trigger atas dan exit dikalikan 5 juta. Yang didapat 0,5 dikali 5 berarti dia dapat pembayaran 2,5 juta rupiah. Sederhana seperti itu saja hitungannya, petani paham, nanti langsung ditransfer. Nah, kalau dengan asuransi tradisional nanti dilihat lagi itu banyak pertanyaan-pertanyaan kondisi yang harus dipenuhi. Kalau tanamannya gagal, apa itu kena kelalaian petani kah? Atau karena dia tidak dikasih pestisida macam-macam gitu ya. Sehingga seringkali pembayaran tidak full dan itu sering menjadikan konflik dengan petani. Maka itu petani-petani trauma dengan ikut asuransi pertanian ini gitu ya. Maka itu asuransi petani sejalan biasanya kalau seandainya ada bantuan dari pemerintah atau dijadikan sebagai subsidi yang diberikan pemerintah untuk melindungi petani kita. Nah, ini undang-undangnya sudah ada, undang-undang perlindungan petani itu sudah menunjukkan bahwa di sana disebutkan salah satu mekanisme pengelolaan risiko untuk petani-petani kecil itu terhadap bencana itu adalah melalui mekanisme asuransi. Tapi tidak menyebutkan secara spesifik asuransi iklim ya, tapi adalah asuransi. Sehingga basis regulasi sebenarnya sudah ada. Tapi itulah sayangnya kita seringkali konsep yang sudah ada, pilotnya juga sudah berhasil, tapi belum diadopsi secara baik oleh pemerintah. Atau memang justru bagusnya itu adalah kita tidak usah lagi ikut pemerintah. Bagaimana konsep ini diberikan ke petani, petani paham, dan mereka melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menarik buat mereka untuk bisa melindungi usaha mereka dan juga bisa mendapatkan dukungan dari program-program adaptasi yang bisa mereka kembangkan. Mungkin mereka akan senang tanpa harus ada dukungan dari pemerintah. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman itu kepada petani, dan disitulah challenge-nya. Nah, memang asuransi yang selalu disubsidi pemerintah nggak pernah berjalan, tidak pernah berkelanjutan karena bebannya pemerintah berat. Kayak Filipina juga akhirnya mentok juga, berhenti juga subsidi pemerintah untuk asuransi ini. Tetapi kalau kita lihat kasusnya di Afrika dengan asuransi iklim ternyata itu sustainable karena memang tidak ada campur tangan pemerintah, sepenuhnya adalah perusahaan asuransi dengan petani. Tapi sering juga perusahaan-perusahaan asuransi itu seringkali rugi dia karena memang apa namanya penetapan indeksnya nggak begitu tepat gitu ya, sehingga seringkali dia harus membayar sementara sebenarnya hasil analisis dalam penetapan indeksnya itu tidak begitu tepat dan akurat gitu ya. Nah, ini juga menjadi masalah gitu ya buat perusahaan asuransi, sehingga banyak juga perusahaan asuransi juga mikir-mikir untuk bisa masuk ke dalam skema asuransi indeks iklim ini gitu. Tapi isu tentang asuransi indeks iklim ini itu sudah dibahas di dalam pertemuan COP gitu ya, di PBB itu dibahas karena ini melihat salah satu strategi yang
sangat efektif dan juga sangat bagus tadi dalam mendorong petani kita untuk bisa mengadopsi teknologi-teknologi adaptasi yang lebih baik gitu ya. Dan ini sudah menjadi apa namanya keputusan juga dalam COP, asuransi iklim salah satu skema yang dikembangkan dalam mengelola risiko iklim. Dan negara-negara maju sudah punya perusahaan-perusahaan asuransi yang menjadi apa namanya untuk mereasuransi kembali. Jadi kalau seandainya ada perusahaan asuransi di Indonesia gitu kan mau masuk ke dalam bisnis asuransi indeks iklim, maka dia di reassurance, jadi diasuransi kembali oleh perusahaan yang ada di negara maju. Karena memang tanggung jawab negara maju itu kan untuk negara berkembang. Nah, sekarang itu sudah banyak juga mekanisme kerjasama antara perusahaan asuransi di Indonesia dengan perusahaan asuransi asing yang ikut membantu untuk mengasuransikan perusahaan asuransi tersebut. Ya tersebut dengan reinsurance, jadi mengasuransikan kembali eh, apa namanya skema-skema polis yang dikembangkan yang berkaitan dengan asuransi indeks iklim ini oleh perusahaan asuransi dengan perusahaan yang ada di negara-negara maju. Nah, persoalannya adalah kembali lagi yang tadi tantangannya adalah masalah tadi apa namanya eh, kemampuan untuk membayar, willingness to pay. Gitu. Dan untuk orang mau membayar itu pasti dia melihat ada nggak manfaatnya. Petani pasti itu lihatnya, ada nggak untungnya buat saya. Atau ini justru menjadikan beban. Ya. Nah, ini kita coba melakukan survei gitu untuk melihat sebenarnya kemampuan petani untuk membayar itu berapa sih. Gitu. Ternyata kalau kita lihat secara umum petani itu membayarnya antara 200 sampai 300 ribu secara umum. Nah, kalau kita melihat dari hasil survei ini sebenarnya jenis produk asuransi yang perlu dikembangkan itu pasti maksimumnya hanya 3 jutaan. Kenapa? Karena tadi biaya untuk apa namanya? Maaf. Masih bisa kelihatan ya. Nah, biaya preminya, biaya transaksi kita hanya 10% dari nilai klaim, berarti ada sekitar 30 apa namanya 300 ribu kalau misalnya klaimnya 3 juta. Jadi kalau 10% 300 ribu. Jadi minimal pembayaran premi itu adalah 300 ribu per petani. Kalau kita lihat hasil survei ini ya, jadi kalau produk asuransi membuat nilai preminya itu adalah di atas 500 ribu, nggak banyak petani yang mau gitu ya. Tapi dari exercise yang kita lakukan, semakin banyak petani yang paham, ternyata mereka semakin tertarik untuk ikut sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mengembangkan game simulasi dengan petani di dalam membangun pemahaman petani tentang asuransi indeks iklim ini. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk upaya bagaimana kita memberdayakan petani gitu ya, dalam mencoba memahami tentang konsep asuransi indeks iklim ini gitu ya. Nah, ini adalah kita waktu berproses di Indramayu ya. Saya masih relatif muda waktu itu gitu ya. Nah, sini kita melakukan kegiatan interactive exercise. Dan yang kedua adalah melakukan permainan yang sifatnya instruksi gitu ya. Nah, interactive exercise ini sebenarnya adalah bekerja dengan masyarakat, dengan petani, atau melibatkan petani secara langsung dalam proses merancang indeksnya, asuransinya. Dan tentu indeks itu dirancang sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh mereka. Persoalan iklim sudah pasti, karena namanya indeks asuransi iklim. Jadi mereka dibantu untuk mengidentifikasi apa sih risiko-risiko utama ya, yang akan mempengaruhi terhadap produksi pertanian mereka. Jadi di sisi yang lain ada nggak teknologi-teknologi yang terbaik atau yang adaptif yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Sehingga kedua ini dipahami karena konsep ini tadi kita harapkan dengan asuransi indeks itu akan mendorong mereka untuk mengadopsi ya peluang-peluang baru ya terkait dengan teknologi adaptasi yang tersedia yang bisa meningkatkan hasil gitu ya. Kemudian yang permainan yang kedua adalah international game itu untuk memberikan pemahaman bagaimana mekanisme kerja dari asuransi indeks iklim ini. Jadi kita bersama dengan mereka untuk membangun pemahaman mereka tentang konsep asuransi. Dari sana kita mendapatkan feedback dari petani, bagaimana kita bisa melihat peluang dan kendala yang bisa dilakukan di dalam melaksanakan asuransi indeks iklim ini. Nah, ini salah satu interaktif exercise kita bersama-sama dengan petani, bagaimana mereka mengidentifikasi risiko yang mereka hadapi. Apa saja jenis risiko. Ya, di sini mereka ini salah satu contoh saja bagaimana mereka diundang, kita berproses dengan petani, menanyakan apa yang mereka hadapi selama sekian tahun ke belakang. Nanti kita buatkan mulai dari tahun 2006 sampai tahun dari 1960 sampai sekarang ya. Bisa ingat nggak dia pada tahun-tahun mana mereka mengalami kegagalan panen? Apa penyebabnya? Tentu kegagalan panen yang kena iklim gitu ya.
Dari sana petani akan keluarkan pandangan, pendapat. Nah, nanti kita sebagian banyak petani yang ingat itu 2007. Itu banyak yang menaruh warna di situ. Kalau yang merah itu pusum ya kan, kalau yang biru itu tidak terkena dampak tapi tidak besar. Nah, itu menunjukkan warna itu menunjukkan apa namanya? Besarnya dampak terhadap pertanian mereka, ya. Nah, ada juga yang menjawab 2008, nah itu bisa slip-slip sedikit, ya bisa jadi. Nah, tapi dari sana sebagian besar petani bisa kita lihat dari proses interaktif ini menunjukkan bahwa memang eh, banyak petani merasakan bahwa tahun 2007 itu mengalami kegagalan panen, gitu ya. Kemudian tahun yang lain juga ada. Nah, setelah kita cek dengan data hujan, kita tahu memang tahun 2007 itu tahun El Nino. Ya, itu bisa ketahuan. Nah, setelah itulah nanti kita lihat. Dari sinilah bisa kita tetapkan sebenarnya berapa nilai indeks yang bisa diadopsi di petani sana. Ya, karena pada tahun ini berapa sih hujan yang diterima pada musim tertentu. Sehingga kalau seandainya itu di bawah itu, memang petani mengalami kegagalan panen. Nah, itu proses-proses yang kita lakukan gitu ya. Di sisi yang lain kita juga melakukan juga untuk mengidentifikasi. Kalau mereka tahu informasi ini, bahkan ada jenis iklim ekstrim ya, apa teknologi yang mereka bisa adopsi supaya mereka bisa terhindar gitu ya. Apa bisa menggunakan varietas yang lebih umur pendek kah gitu kan, sehingga terhindar dari tanaman dari kegagalan panen gitu ya, karena umurnya lebih pendek pas masuk musim kemarau tanaman sudah panen sehingga dia tidak terkena kekeringan gitu ya. Atau apa penggunaan sumur pompa dan lain sebagainya. Jadi itu banyak yang mereka bisa identifikasi. Nah, sehingga mereka pun bisa memahami bagaimana dia bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk bisa mengantisipasi kejadian-kejadian iklim ekstrim. Nah, tadi kalau dia untuk melakukan antisipasi tadi dia memerlukan biaya tambahan, banyak kalau dia harus menggunakan pompa, dia harus beli pompa dan lain sebagainya gitu ya. Maka akibatnya apa namanya? Bukan akibatnya. Maka petani bisa melihat opportunity yang akan dihasilkan dari ikut indeks ini. Karena kalau seandainya ikut indeks, ternyata hujan turun di bawah nilai tertentu, tapi dia menginvestasikan sebagai biaya untuk membeli sumur pompa umpamanya, maka tanamannya survive, tapi dia juga dapat dari klaim. Ya. Nah, yang kayak gitu ya. Jadi artinya banyak hal-hal yang bisa dilihat ya dari implementasi asuransi indeks iklim ini dalam mendorong petani untuk atau mengakselerasi petani untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang lebih adaptif. Gitu. Yang tentu teknologi adaptif itu akan memberikan tadi peningkatan produksi, nah desain samping lebih tahan ya terhadap kondisi iklim ekstrim. Tapi kalau dia dilindungi oleh asuransi, maka dia akan mendapatkan double benefit dari proses tersebut. Nah, ini instructional game satu lagi ya, bagaimana kita bermain juga dengan petani gitu ya, untuk bisa menetapkan uh, atau memberikan pemahaman kepada petani bagaimana asuransi indeks iklim ini diterapkan. Jadi mulai dari perusahaan asuransinya, kemudian ada juga penjualan biasa protan, itu semuanya bermain untuk bisa memahami bagaimana mekanisme kelembagaan yang harus dibangun dalam melaksanakan kegiatan asuransi indeks iklim ini. Nah, ini salah satu instructional plan untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang konsep asuransi indeks iklim ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan pembayaran. Contoh-contohnya adalah kita mengembangkan suatu permainan dengan mereka ya, karena petani bisa paham dengan cepat kalau kita melakukan permainan. Gitu. Nah, di sini kita mengadakan permainan ya dengan petani ya, karena iklim itu kan tidak menentu. Kalau dari pengalaman dan diskusi, mereka bisa menyatakan, oh kejadian kekeringan biasa di sini yang parah itu sekali 10 tahun. Maka kita bisa, atau sekali 5 tahun katakanlah. Jadi berdasarkan petani itu berdasarkan dari interview dengan mereka. Berarti peluang terjadinya kekeringan di sana adalah 1 dalam 5 tahun atau sekitar 20% secara rata-rata. Ya. Lalu setelah mereka pahami itu, lalu kita bermain nanti. Oh ini ada teknologi yang baik nih, menggunakan benih unggul gitu ya. Nah kalau dia menggunakan benih itu biasa hasilnya akan naik. Tapi kalau seandainya dia dilindungi oleh asuransi, kalau seandainya benihnya unggul dan dilindungi asuransi, maka kalau jadi kekeringan atau indeksnya terpenuhi, maka mereka tetap mendapatkan pembayaran. Gitu. Nah, tapi diingatkan bahwa untuk beli benih benih tadi memerlukan biaya yang lebih mahal. Nah, petani mau nggak dia menerima konsep ini ataupun ikut dalam asuransi. Nah, kita bermain dengan permainan semacam ini sehingga nanti akan terbangun pemahaman mereka gitu ya. Nah, di sini kita juga bermain lebih jauh gitu ya. Eh, Seringkali petani umpamanya tidak sanggup membayar pinjaman, loan gitu ya.
Tapi mereka bisa bermain terus ya, tetapi mereka harus mendiskusikan ya, kira-kira implikasi lokalnya seperti apa yang akan didapat oleh petani, itu bisa kita juga diskusikan kepada mereka sehingga mereka memahami kalau seandainya in case mereka beli benih yang lebih baik, dia butuh pinjaman dari orang lain gitu kan, untuk bisa menerapkan teknologi tersebut atau mengadopsi teknologi tersebut. Kalau seandainya ternyata pembayaran yang diberikan tidak mencukupi gitu ya, sehingga seringkali dia akhirnya akan menumpuk eh, kerugian umpamanya, itu bagaimana? Nah, itu boleh dibahas dengan mereka untuk bisa menggali tentang tingkat pemahaman mereka juga dan persepsi mereka terhadap asuransi. Nah, ini salah satu permainan ya, bagaimana kita mencoba melihat dan membangun pemahaman mereka petani untuk melihat kalau dia ikut eh, membeli atau mengadopsi teknologi baik dengan apa namanya benih yang lebih baik dibanding dengan tidak gitu. Kira-kira dia akan mendapatkan keuntungan atau tidak sih? Tanpa kita melibatkan permainan asuransi terlebih dahulu. Nah, tapi di sini sudah dijelaskan bahwa nah, asuransi pembayaran premi 20 namanya US dollar namanya. Nah, kalau seandainya terjadi indeks iklim terpenuhi, dia akan mendapatkan 60 namanya, ya. Tapi kalau kita lihat dengan menggunakan kualitas benih yang baik, itu hasilnya kalau iklim baik itu dia dapat 150. Tapi kalau seandainya menggunakan benih yang biasa saja, yang biasa dipakai, dia hanya dapat 50. Lalu kita melakukan permainan di sini. Permainan yang pertama namanya di sini gitu. Jadi permainan pertama itu memberikan pemahaman pada mereka tentang eh, pemanfaatan menggunakan benih berkualitas tinggi atau high quality seeds. Dan bagaimana juga bisa memahami tadi bahwa kalau seandainya di sana itu biasa mereka mengalami kekeringan itu satu kali dalam 5 tahun, nah itulah yang kita bermain dengan mereka. Maka kita ambilkan balot gitu ya, kita isi buat bola-bola, 10 bola dalam satu kotak, di mana bola yang warnanya merah dikasih 2, 8-nya itu putih. Nah, di sana dia mengambil secara acak di situ. Nah, kalau seandainya bola biru, bola merah itu kan tadi ada yang 2, bola putih ada 8, berarti total bola kan ada 10. Beri 2 per 10 berarti kan 5. Jadi 1. Jadi berarti peluangnya kan 20%. Nah, kalau dia mengambil bola secara berturut-turut ya, sampai 5 kali ya kan, berapa kali kemungkinan dia terambil bola apa namanya bola yang merah. Sudah pasti ya kalau kondisi kita bermain karena bola putih lebih banyak, pasti lebih kemungkinan terambil bola putih akan lebih sering dibanding lagi lomba merah. Tapi karena inilah permainan sampling, sifatnya bisa jadi tidak tepat hanya terambil kalau dia bermain 5 kali hanya terambil 1 kali, belum tentu juga bisa aja terambil 2 kali gitu ya. Nah, tapi itulah yang namanya peluang gitu ya, ada kemungkinan error di situ sehingga nanti ini memberikan gambaran bahwa walaupun dia tahu bahwa kekeringan terjadi sekali dalam 5 tahun, tapi bisa saja kemungkinan terjadi lebih dari 1 kali. Nah, di sini kita bermain banyak. Nah, pertama adalah permainan petani disuruh memilih. Oh, disilakan aja mereka. Petani pertama dia memilih traditional seed saja. Kalau dia memilih traditional seed, artinya apa? Jadi tidak perlu ada loan dia. Nah, kalau dia tidak perlu ada loan, ternyata terjadi bad season, gagal panen. Artinya apa? Kalau gagal panen, bagaimana hasilnya? Ya, jadi artinya dia tidak mendapatkan apa-apa di situ. Kenapa? Karena kalau seandainya bad season, kalau good season dia baru mendapatkan 50. Kalau seandainya iklimnya itu tetap normal. Tapi kalau bad season kan dapatnya 0. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dia tidak juga perlu pinjaman. Jadi pinjaman juga 0, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa kalau seandainya bad season. Tapi bagaimana kalau seandainya, apa namanya, kalau normal season, berapa dia dapat? Berarti dia amounment itu 50, loan-nya juga tidak ada, berarti dia akan mendapatkan 50. Tapi kalau dia menggunakan katakanlah menggunakan sorry maaf di sini dia menggunakan seed kualitas yang lebih baik, implikasinya apa? Kalau dia mengambil dapat bola yang merah tadi, berarti bad season. Nah, kalau normal season dia dapat 150. Kalau bad season dapat 0, berarti yang jumlah dari tanaman juga tidak dapat apa-apa 0. Tapi karena dia sudah mengganti ke kualitas yang lebih mahal, dia perlu ada peminjaman sebanyak 20. Akibatnya gara-gara dia menerapkan atau menggunakan high quality seed, tapi kebetulan pada tahun itu bad season, maka dia akan rugi 20 karena dia sudah menginvestasikan duitnya 20. Tapi kalau kita bermain ini terus-menerus,
Karena tadi prinsipnya tadi tahun baik lebih sering daripada tahun buruk. Nah, kalau dia secara konsisten ikut asuransi, nanti bisa kita lihat, ya. Jadi kalau seandainya dia menerapkan ini normal season, ya. Nah ini kalau yang tadi pasti 50. Nah kalau yang pakai high quality seeds, dia dapat 50, 50 ini 150, tapi dia harus membayar pinjaman 20. Maka yang dia terima hanya 130. Nah bedanya dengan yang Bianu berapa ini bedanya? 80. Nah kalau dia bermain terus, ternyata kan lebih sering diambil bola putih karena dia peluangnya hanya bencana itu hanya 20%. Nah kalau seandainya dia ambil bola putih sering, katakan 2 kali saja terambil bola yang yang hitam, berarti dia masih ruginya 40. Tapi kan peningkatan hasil yang didapatkan itu jauh lebih besar. Jadi 50 dikurang 130, pendapatan tambahannya kalau dia tetap menggunakan kualitas yang benih yang biasa, dia akan ada tambahan pendapatan 80. Jadi kalau 80 kali 3 berarti kan 240. Nah, padahal dia ruginya hanya 2 kali saja, 20 minus 20 berarti hanya 40. Jadi tetap dia kalau dikumulkan selama 5 tahun, walaupun dia terhadap kegagalan 2 kali, tapi dia tetap secara total dia masih mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, apalagi kalau seandainya benih yang digunakan tahan kering. Nanti kalau dia masuk asuransi, dia akan mendapatkan lagi dari asuransi. Nah, sekarang kita bermain lagi dengan menggunakan asuransi. Ini salah satu bentuk permainannya, kita bermain lagi nih. Nah, ini kita coba loan tidak diperlukan, tapi nanti harus memberi premi, memberi paket asuransinya. Ya. Atau insurance paket dia beli, dia harus keluar duitnya. Jadi kalau seandainya ada asuransi berapa nilai kalau dia beli asuransi, dia harus kalau dia tidak terjadi apa-apa dia harus bayar 20, hilang duit 20. Jadi kalau dia terjadi accident dia dapat 60 gitu ya. Karena tadi iklimnya terpenuhi. Tapi kalau dia tidak membeli asuransi, dia tidak dapat apa-apa, nol terus. Nah, nanti bermain seperti yang tadi, seperti yang di sini bisa bermain. Nanti dia bisa melihat secara umum kira-kira dia akan mendapatkan manfaat seberapa besar. Dan ternyata dengan permainan ini memberikan pemahaman mereka lebih baik nih. Setelah kita coba uji coba dengan mereka, setelah memahami konsep ini, banyak mereka yang awalnya sebelum permainan kita kembangkan, mereka hanya sebagian kecil yang mau ikut asuransi. Jadi setelah memahami ini, yang kita lakukan lagi survei, kita lagi tanya mereka, ternyata lebih dari 50% itu mau. 30% masih ragu-ragu gitu ya. 20% tetap tidak mau gitu ya. Tapi dari sana terlihat ada perubahan yang sangat signifikan ya dari sisi yang berminat untuk mau ikut asuransi iklim setelah dia memahami konsep yang ini dengan baik. Nah, jadi challenge-nya dalam konteks penerapan asuransi indeks tadi adalah membangun pemberdayaan petani untuk bisa memahami konsep ini karena filosofi dari asuransi indeks itu harus dibangun bersama-sama dengan petani. Indeksnya gitu ya. Karena kita harus memahami dengan baik permasalahannya ada di wilayah tersebut sehingga petani bisa melihat pentingnya atau urgensinya dia untuk membeli asuransi karena memang dia memahami bahwa kalau membeli asuransi itu akan melindungi mereka dari persoalan yang mereka hadapi. Gitu. Jadi itulah sedikit gambaran ya. Jadi polis asuransi indeks ini berpotensi dikembangkan di Indonesia ya. Sekarang sudah dikembangkan, sayang masih pilot saja, belum skala besar. Tapi kalau seandainya asuransi indeks tidak memungkinkan petani untuk mendapat keuntungan lebih besar dari biaya pemilu, asuransi tidak akan berjalan baik walaupun ada subsidi. Jadi sebenarnya filosofinya, kalau dia memahami konsep ini dengan baik, ya permainan ini, tanpa ada subsidi ataupun tidak ada subsidi, petani pasti akan mau ikut. Nanti saya akan berikan tulisan saya, ini salah satu orasi saya waktu penetapan guru besar, konsep bagaimana asuransi ini akan diterapkan di Indonesia. Nanti saya coba berikan juga kepada Anda untuk bisa Anda pahami dan baca ya, untuk memahami bagaimana asuransi ini diaplikasikan di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi proses ini hanya tambahan saja ya. Ini hanya berapa lama sih kita membantu untuk bisa menyusun ini sampai 1 tahun sebenarnya prosesnya. Ini salah satu yang dilakukan di Manila. Bagaimana di 6 bulan pertama itu untuk bersama-sama untuk mendesain rancangan indeks iklimnya. Kemudian uji coba polis ya, kita sebut dengan dry run, istilahnya kita mencoba bermain secara real. Kemudian nanti ada sebenarnya bagaimana kita bermain secara real dengan petani ya, tapi saya nggak sampaikan di sini. Kalau ada waktu nanti saya bisa jelaskan juga untuk bisa memahami bagaimana konsep ini diterapkan, dan bagaimana kita bermain secara real dengan petani ya, walaupun dananya pakai uang real, tapi kita masih kasih dalam bentuk subsidi karena ini jadi proyek pada waktu itu. Tapi di sana yang untuk memberikan gambaran bagaimana petani ini bisa memahami untuk bisa melihat pengelolaan risiko iklim dengan menggunakan pendekatan asuransi berbasis iklim, indeks iklim ini itu sangat membantu mereka
mengadopsi teknologi yang lebih baik dan juga melindungi mereka sekaligus pada waktu terjadi kondisi iklim yang buruk. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Adakah cukup jelas atau tidak jelas? Dari saya cukup jelas, Prof. Good. Nah, mungkin saya kasih tulisan sedikit ya tentang ini. Terus saya kirim sama siapa saya kirim nanti? Sama Kayla berarti, Prof. Sama Saya, Kayla. Prof. Ya, nanti Iya, saya kirim Prof. ke Kayla ya. Mungkin yang dengan yang PPI sama siapa? Sanha, Tim sama Shanha, Prof. Saya harus oke, nanti saya kirim aja ke Sansa untuk yang materi PPI sama untuk iklimnya ke Kayla ya. Oke, baik. Saya rasa itu kalau tidak ada pertanyaan, kalau kecuali ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dari saya cukup, Prof. Good. Oke, Ya, cukup, Prof. sebelum kita tutup, mohon buka semua videonya. Saya pengen lihat nih, ada semuanya masih on nggak? Silakan diaktifkan videonya, sekedar untuk melihat saja. Bagi yang tidak aktif, nanti saya panggil ya. Kalau nggak menjawab, berarti tidak hadir ya. Wahyu Agung, ada? Wahyu Agung, saya panggil 3 kali aja ya. Tolong tadi, ini Kayla ya. Kayla, tolong catat ya. Kalau 3 kali saya panggil tidak menyahut, artinya dia tidak hadir sebenarnya. Oke? Wahyu Agung? Wahyu Agung? Wahyu Agung? Tidak ada. Tidak ada dia. Seva? Hadir, Pak. Seva ada. Baik. Mulki Hakim? Ada ya. Hadir. Muhammad Irsandi? Ada. Lalu SY siapa lalu? SY ada. Lalu, oke. Kezia Opela? Ada. Kezia Opelia. Kezia Opelia? Hadir, Pak. Oke. Kartika? Hadir, Kartika. Pak. Oke. Kaisar Nabil? Kaisar Nabil? Kaisar Nabil? Tidak ada dia, Naila. Kaisariandi? 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 Tidak ada juga. Izzat Ainal? Izzat Ainal? Izzat Ainal? Tidak ada juga. Hidayatul Istiqomah? Hidayatul Istiqomah? Hidayatul Istiqomah? Hadir, Bapak. Oh, ada. Oke. Hafiz? 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 Tidak ada. Frenzel Paulo? Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Hafiz hadir, Pak. Mana kamu? Frenzel hadir, Pak. Aming? Aming? Aming nggak ada. Muhammad Danu? Muhammad Danu? Hadir, Bapak. Oke. Dah, Kayla, berapa tadi yang tidak hadir, Kayla? 2 ya? 3? Iya, Prof. Ada Wahyu, terus Kaisar Nabil, Kaisar Yandi, Oke, good. sama Izzat. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat berlibur ya, berkumpul sama keluarga. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran fresh semua. Dan selamat menikmati liburan dengan keluarga ya. Saya sampaikan sekian. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke, ya.